Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Saudara-saudari, Injil pada hari ini, hari Minggu biasa ke-30, mengisahkan Yesus yang sampai di kota Yeriko, dan ketika dia keluar dari kota Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga orang banyak yang begitu berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang ada di situ adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Membuat pagar berbahan batu bata, dibuat lengkung agar tak tampak kaku. Seru Bartimeus si pengemis buta, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka pun memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sejak diangkat jadi anggota Densus, seringkali menggunakan meriam. Banyak orang yang mengikuti Yesus menegur Bartimeus agar diam. Lalu Bartimeus si buta itu menanggalkan jubahnya. Segera ia berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab si buta itu, "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Panas menyengat membuat cepat haus, apalagi setelah minum jamu. Kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Bartimeus yang buta itu dibuat oleh Yesus untuk bisa melihat, sebenarnya menjadi simbol bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Sebelum kita percaya dan mengikuti Yesus, kita ini seperti orang buta yang tidak bisa melihat dengan jelas makna hidup ini. Gampang sekali terbentur dalam berbagai macam permasalahan. Dan Yesus yang kita percayai membuka mata kita sehingga kita bisa melihat dengan jelas, tidak gampang dibutakan oleh masalah-masalah suka duka dalam hidup yang kita jalani ini. Ketika kita merasa gelap karena banyak beban yang kita alami, Tuhan Yesus membuka mata kita dan menunjukkan bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan salib. Ketika kita merasa gelap karena ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang dan membuka mata kita dan menunjukkan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kita sebenarnya dipanggil
untuk menuju ke sana. Ketika kita merasa gelap, begitu banyak masalah sosial, banyak orang yang lapar dan haus, banyak orang yang tidak memiliki pakaian, sandang yang layak, papan yang layak, banyak orang yang hidupnya harus di dalam penjara, banyak orang yang sakit, banyak orang yang terasing, dan Tuhan Yesus datang membuka mata kita sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Matius bab 25. Segala sesuatu yang engkau perbuat terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu engkau lakukan terhadap aku. Saudara-saudari, jelas sekali Yesus membuka mata kita. Kita dipanggil seperti Bartimeus yang setelah dibuka matanya mengikuti Yesus dalam perjalanan untuk menanggapi berbagai masalah sosial yang ada di dunia ini, menggunakan, memanfaatkan semua anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama yang memerlukan perhatian kita. Mari mengikuti Yesus di dalam perjalanan salib dan perjalanan kasih kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berhari Minggu sambil menjalani hidup dengan iman yang teguh. Selamat bertekun pula dalam berdoa Rosario. Salam seroja dan berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.